Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podsik Podcast Asik. Kali ini saya Dwi Yunita sebagai moderator podcast kali ini akan berbincang-bincang secara asik dengan salah satu divisi yang ada di HMPS Manajemen, yaitu divisi keagamaan. Kepada kakak-kakak dari divisi keagamaan dipersilakan untuk masuk. Alhamdulillah. Nih, Apa kabarnya nih kak? alhamdulillah. Alhamdulillah sangat baik untuk hari ini. Oh ya nih, mau dipanggil kak atau mas? Fleksibel aja lah nanti. Oke, sebelum kita mulai ke podcast kali ini, alangkah baiknya nih perkenalan dulu dari mas-mas. Silahkan. Oh, baik, terima kasih atas waktunya ya Mbak Yunita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Firdaus dari staf keagamaan, dan dari kanan saya Nama saya Basil Rahmal, staf keagamaan HMPS Manajemen. Oke, di sini ada Mas Ridwan dan juga Mas Bagas. Oh ya nih Mas Bagas sama Mas Ridwan, aku mau nanya dong, apa aja sih proker dari divisi keagamaan itu? Boleh dong dijelasin apa aja, silahkan. Oh, Oke, dari keagamaan sendiri ada beberapa proker terkait dengan kegiatan kemasyarakatan juga kita melakukannya, kayak bagi-bagi makanan, terus bagi-bagi takjil, juga bersama anak yatim, terus ada juga infak. Terus ada juga kajian online, dan kemarin yang terakhir itu kita ada kultum ringkas, materinya Maulid Nabi, dan ada satu proker lagi yaitu kajian online. Oke, berarti kira-kira ada 6 proker ya dari divisi keagamaan itu? kurang lebih 6 atau 7 lah. Oh ya nih, mau tanya terkait proker infak, itu apa sih tujuan diadakannya proker infak itu? Silahkan. pada dasarnya tuh proker infak itu diadakan udah lama, dari tahun ke tahun, udah ya sebagai kewajiban kita lah ngadain proker infak gitu. Nah terus ngadain itu kayak kita menyisihkan uang lah, siapkan uang harta kita untuk yang membutuhkan lah. Kayak semisal nanti kan di proker keagamaan ada senja ya mas ya. Benar. Nah itu uang yang dikumpulkan setiap rapat itu dibagikan setiap senja, sedekah Jumat gitu. Oke, tujuannya itu sangat bagus ya Mas. Oh ya nih, berarti tujuannya diadakan proker infak itu bagus ya Mas? Iya. Nah, aku mau nanya dong, bagaimana sih jalan prosesnya itu proker infak? Jalan prosesnya dari awal itu ya. Pertama kan kita adanya apa? Seperti ya. rapat. Rapat triwulan ataupun rapat sebagai apa gitulah namanya rapat. Pasti kan ada namanya per divisi itu kumpul. Nah itu di sana kita meminta lah, kayak ngasih apa? Kayak buat kita ngasih apa namanya? Infak seikhlasnya gitu. Bukan, kayak kita meminta rezeki mereka buat nanti diinfakkan untuk kaum-kaum yang kurang beruntung kita gitu. Nah, kalau semisal kayak gitu tuh udah berjalan dengan lancar belum ya Mas? Alhamdulillah udah terlaksana. Ya sudah lancar lah. Iya. Oke, berarti tentang proker infak itu lancar dan aman gitu ya Mas. Yang kedua nih ada proker quotes, itu gimana ya Mas? Jelasin dong apa itu proker quotes gitu. Silahkan. Ya, untuk proker quotes sendiri itu kayak kita sebenarnya nggak beda jauh sama reminder gitulah. Juga pas hari-hari besar juga kita postingin ya itu memperingati lah, yaitu tugasnya nanti dari proker quotes sendiri. Oke, nah quotes itu dicarinya tuh di mana Mas? Atau misal nih mau bikin quotes ini, tapi kita tuh menemukannya di mana? Atau kita bikin sendiri itu quotesnya? Kalau quotes sendiri itu ya kayak misal memperingati hari-hari besar, kayak kemarin hari Raya ya. Hari Raya kita kan ada quote lah dari beberapa apa namanya penulis ataupun narasumber yang udah pernah itu, terus dibikin quotes gitu.
Nah itu kita di posting sama Kominfo minta bantuannya gitu. Oke, berarti quotes itu di postingnya di IG atau di mana? Iya di Instagram. di feed IG Oke. HMPS. Terkait quotes itu bagus ya teman-teman buat kita semua. Jadi kita tuh kayak misal ada nih reminder buat kita gitu. Oke, proker yang ketiga nih tentang anak yatim, berbuka bersama anak yatim. Itu gimana sih Mas? Bisa jelasin tujuannya itu apa? Oke. Pas buka bersama dengan anak yatim ini kan bertepatan dengan milad manajemen. Jadi kita juga kolaborasi dengan divisi sosial masyarakat di HMPS. Kita mengunjungi panti asuhan Al Amin di Bawah Sudarmo di dekat stasiun sana lah. Di situ kita juga melaksanakan kayak ngaji bareng juga ada, terutama buka bersama juga. Juga kita apa ya? Ya intinya gitulah. Dari kitanya sendiri nyediain makanan gitu sebanyak sekian. Nah itu tapi banyak anak-anak yang datang gitu. Anak-anak sekitar situ yang datang. Oh ya, ini terkait Jadinya kurang. Nah, itu terkait proker itu ada kendalanya nggak sih Mas selama ini? Nah itu kendalanya pas hari itu makanan yang kita bawa kurang karena anak-anak yang sekitar panti itu juga ikut datang. Jadi kita nggak persiapin buat anak-anak tersebut. Oke, berarti sebelum diadainnya proker itu tuh kita kayak misal harus survei dulu gitu kan, tanya dulu berapa. Jadi buat kedepannya tuh bisa tahu gitu ya Mas, kurangnya itu apa gitu. Iya benar. Kita juga udah lakuin survei ya Mas. Iya. Nah, ternyata emang datangnya segitu. Memang dari kitanya aja yang kurang persiapan juga. Oke. Oh ya nih Mas, tadi kan ada proker bagi-bagi takjil tuh. Nah, itu tuh gimana sih Mas proker bagi-bagi takjil itu? Kayak semisal tujuannya untuk apa gitu? Oh, Iya silakan. aku jawab ya. Proker bagi-bagi takjil ya. Kan itu kan dilaksanakan di pertengahan puasa bareng KM FEB kayak BEM, akuntansi dan sebagainya. Nah, kita kebetulan kebagian sih sama Sosmas gitu buat bagi-bagi takjil di Tanjung di perempatan. Nah, itu bagian 50 bingkis takjil. Ya, 50 bingkis takjil. Di sana kami membawa personil lah ya, ada 10 orang, yang 5 dari keagamaan, yang 5 lagi dari Sosmas gitu. Nah, dari situ kita diminta sama KMFEB gitu buat iuran, beli kayak cup teh atau roti gitu. Nanti kan kita bungkusin di depan kantor FEB, Sekrebem ya di situ. Kayak itu takjilnya itu buat sendiri atau ada yang pesan gitu Mas? Ada beberapa takjil yang pesan kayak misal roti. Nah untuk minuman sendiri kita bikin dari dispenser, nungguin matang dulu airnya itu kita bikin satu-satu gitu sampai sore dari pukul 1 siang sampai jam 5 kita baru OTW ke Tanjung gitu. Kayak berarti kayak bagi-bagi takjil itu sama kayak kita juga ngabuburit ya di waktu Iya. puasa tersebut gitu. Juga kita dapat pahala juga sih. Oke. Nah, terkait bagi-bagi takjil tersebut tuh Mas, ada kendalanya nggak sih? Kendala ya, untuk masalah kendala sih apa ya, kayak kita kurang itu loh, logistik pasti kurang karena cuma 50, sedangkan pengendara yang lalu lalang itu kan banyak. Nah itu di situ kami bingung gitu loh, baginya mau apa kalau semisal pemulung gitu ataupun ada yang preman gitu ya kan, nggak tahu puasa atau enggak, yang penting kita udah susut meski mungkin puasa gitu, tapi kan kita apa niatnya berbagi kan itu indah. Iya, indah sekali itu Mas. Ya kan Mas Bagas? Biasa. Nah gitu. Nah di situ di logistiknya kita kurang. Kayak misal kita bawa yang di bawahnya tuh pecah airnya. Nah itu kita kebingungan, ada 20-an lah yang pecah itu airnya. Nah, cara ngatasin itunya gimana Mas? Ya mungkin kita nggak berhenti di persimpangan jalan, kita jalan sambil ngebagiin ke tukang becak yang itu membutuhkan.
Itu sebelum bagi-bagi takjil di daerah itu tuh disurvei dulu atau langsung ke lokasinya? Untuk penempatan sendiri tuh udah dibagi sama KMFFB. Oke, berarti dari KMFB itu dibagi dari HMS manajemen untuk di wilayah sini gitu ya Mas. Oke, jadi setiap bulan puasa itu divisi agama itu bagi-bagi takjil ya teman-teman, bagus kan? Itu menarik prokernya. Selanjutnya tuh ada proker kajian online. Itu gimana sih Mas? Boleh jelasin dong? Oke, untuk kajian online sendiri itu kan enggak bertepatan sih, dekat dengan hari raya Kurban. Jadi kita mengambil tema tentang berkurban juga. Terus kita juga mengundang salah pembicara itu dosen PAI ya. Terus untuk pelaksanaannya juga kita masih lewat Zoom karena pada waktu itu kan pandeminya masih merajalela. Oke, berarti kajian online ini udah pernah dilaksanain ya Mas? Iya, sudah pernah. Nah itu tuh kalau misal kemarin kan udah ngadain kajian online tuh. Nah besok tuh mau ngadain lagi atau itu setiap satu periode? Untuk kedepannya kita belum rencanain yang kajian online. Insya Allah ada lagi lah. Nanti kayak memperingati hari-hari besar Islam, mungkin kita ngadain kayak kajian online lagi. Oke, aku mau nanya nih Mas, bagaimana sih cara mencari topik, misal nih tema dari kajian online tersebut tuh gimana? Ataupun kenapa sih harus memilih pembicaranya ini gitu? Alasannya tuh kenapa gitu? Untuk tema ya, untuk tema kan kita menentukan dari hari-hari yang sekiranya dekat dengan hari besar Islam. Kayak misal Idul Adha ya kita temanya tentang Idul Adha. Nggak mungkin tentang apa ya Isra Mi'raj, kan itu nggak nyambung. Nah itu. Sedangkan apa tadi pertanyaannya? Itu pembicaranya siapa gitu? Ya. Kenapa? Untuk pembicara kami dapat usulan rekomendasi dari Mbak Irdi sendiri selaku Kadif Bayangan yang dulu sebelum Mas Bagas menjabat sekarang. Untuk rekomendasi itu kami ini kan sebagai humas kemarin itu kendalanya, gimana Mas? Bisa diceritain lah? Silakan Mas ceritain bagaimana sih susahnya jadi humas di proker tersebut. Itu kan kadang humas harus sana ke sini, kadang nggak dapet ruangan, kadang susah buat nyari pembicaraan. Itu gimana sih Mas? Bisa jelasin dong? Oke. Sebenarnya yang susah itu ngelobi pembicaranya. Kalau ruangan gampang lah, tepak jauh Mas. Iya. Gitu. Pas kita ngelobi ruangan beberapa minggu lobi pembicara, nah itu beberapa minggu udah di lobi. Kan nggak mungkin nih ngechatin setiap hari. Kita ambil langkah 3 hari apa 2 hari menjelang hari itu. Nah pas menjelang hari H itu baru bales terus ngiyain nyetujuin gitu. Tahu nggak? Iya tahu. Nah gitu. Jadi pas hari H udah ketar-ketir. Untungnya pas hari H sebelum mulai beliau ngabarin. Oke, berarti kendalanya itu tentang pembicaranya itu ya Mas. Nah, kan misal nih pembicaranya ini Pak ini, tapi selain Pak itu ada lagi nggak sih kayak misal rekomendasi dari pembicara lain gitu? Kayak misal kandidat buat jadi pembicaranya itu siapa aja gitu? Sebenarnya ada, tapi berhubung kita kan dana juga minim kan ya, kita juga harus ada fee kan buat pembicara ya udah itu aja gitu. Oh ya, terkait dana nih, itu dananya itu dari mana sih Mas? Kok bisa ngadain proker gede gitu, tapi dananya itu dari mana ya? Kita kan ada kas apa ya dulu? Kayaknya masih ada kas. Ada kas ya. Terus juga kita pinjam ke bendahara sebagai apa ya? Fee-nya untuk pembicara sendiri. Oh ya, itu tuh yang hadir di Zoom itu tuh siapa aja sih Mas? Boleh tahu? Kalau targetnya apa? Ya, targetnya itu apa gitu? Targetnya itu ya yang pertama himpunan, kedua mahasiswa FEB, yang ketiga mungkin dari instansi luar gitu. Soalnya targetnya bebas, nggak nentu gitu. Oke, itu kemarin kira-kira berapa itu ya Mas peserta yang ikut di Zoom itu? Kurang lebih 100 orang. Wah, banyak ya teman-teman. Gitu. Ada yang ikut nggak nih teman-teman dari kajian online tersebut? Mbak Yunita ikut nggak? Kebetulan saya nggak ikut karena saya nggak tahu ya Mas, belum daftar.
Kayak misal nih mau nanya lagi nih, susah dukanya bikin kajian online itu apa sih Mas? Kasihan. Tadi kan susahnya itu kayak misalnya dari pembicaranya, tapi selain itu ada lagi nggak? Ya mungkin kayak kita rancang temanya, terus rancang acaranya mau gimana aja nih. Itu yang sulit itu gimana caranya kita nggak garing pas kajian online. Nah itu dipikirin banget Pak. Soalnya apa ya, kemarin kita ditinggal kakaknya apa ya sama Iya. kakak tingkat kita. Nah kalau boleh tahu tuh kajian online kemarin itu dari ketuanya itu siapa ya? Untuk PJ-nya itu Mbak Irdi. Main Iya, Mbak Irdi. Oke, buat teman-teman nih, kalau semisal besok-besok nih ya, kayak misal mau ikut webinar itu bisa dong ikut di kajian online dari divisi keagamaan. Kayaknya cukup menarik karena itu terkait tentang keagamaan juga ya. Oh ya nih Kak, mau nanya lagi terkait senja itu apa sih? Senja itu ya di belakang gunung. Iya, benar juga. Tapi Oh, ini iya, kan iya. di Ini proker kalau dari keagamaan itu senja itu sedekah makan Jumat. Oke, Dulu itu kita pernah ngelakuin proker itu pas pada Jumat. Kita datang ke masjid. Pertamanya kita nyerahin makanan dulu ke markotnya. Nah, kita sholat, yang cowok sholat, nah yang cewek itu nungguin di depan, atau enggak, buat ngebagiin makanan. sesudah Jumat kita langsung terjun untuk bagiin itu. oke. Kenapa itu harus dari Jumat gitu Mas? Kan itu namanya senja, sedekah hari Jumat. Hari Jumat. Kalau hari Sabtu beda lagi. Filosofinya hari Jumat itu apa sih? Ya kita kan tahu sendiri lah hari Jumat itu baik. Oke, baik ya. Ada kata-kata juga Jumat baik, Jumat berkah, Sedekah dong. ya kan? Nah, itu tuh tempatnya itu di masjid situ aja atau di berbagai masjid? Ganti-ganti gitu Mas? Kebetulan dari kita sendiri baru melaksanain di satu masjid At-Taqwa apa ya? Dampit itu. Ya, Dampit dekat itu. Ponpes Darussalam. Ya. Oke, nah aku mau nanya nih Mas terkait itu tuh pembagian di senja itu tuh misal nih itu yang terlibat tuh siapa aja sih Mas? Oke, yang terlibat dari proker senja ya pasti divisi keagamaan sendiri. Nah terus sasarannya orang-orang yang datang ke yang Jumatan itu, baik anak kecil, orang tua ataupun bapak-bapak. Semisal nih Mas, aku ini dari PSDM nih kan mau ikut di senja itu boleh nggak sih? Boleh banget, asalkan ikhlas ngejalaninya. Oke. Kita juga dengan senang hati menerima bantuan dari PSDM. Oke, nih Mas kadang kan itu kalau di masjid-masjid tuh ya kan ada anak-anak kecil tuh yang rese misal nih kayak ngambil makanannya tuh 2 gitu atau diambilin atau dikasih gitu Mas. Kebetulan pas itu nggak ada yang Tertib, ambil 2, tertib. Bahkan kita juga kelebihan makanan, malah dari kitanya yang Bagian gitu loh. Kita Iya. kebayang terus bawa ke sekre. Oke. Ada juga yang kita ngasih sekalian 2 daripada mubazir. Karena mungkin kemarin habis pandemi ya Mas, Iya. pandemi sedang tingkatnya tuh sedang tinggi jadi jarang ada orang yang sholat Jumat gitu. Iya. Benar. Oke nih, kan tadi sudah ada 6 proker ya dari divisi keagamaan. Ada lagi nggak sih yang proker terbaru dari divisi keagamaan itu? Proker terbaru dari divisi keagamaan, Kalau PSDM ya. ya nantinya pas bulan ini, bulan November, kita juga akan melakukan kolaborasi dengan divisi PSDM. Nah kita itu rencananya mau ngaji bareng, tapi secara offline di suatu tempat. Gitu. Untuk sistemnya kita cuma habis sholat kumpul di suatu ruangan, langsung kita ngaji bareng. Oke, berarti itu ngaji barengnya itu satu HMPS gitu atau cuman perwakilan dari per divisi gitu Mas? Nah iya, untuk ngaji barengnya itu kita satu yaitu HMPS sendiri, internalnya. Oke. Mulai dari angkatan 18, 19 sama 20. Oke. Berarti ini udah ada 6 proker ya tadi ya. Ada lagi nggak tambahan Mas prokernya gitu? Mungkin belum ada ya, mungkin nanti berjalannya waktu mungkin ada proker terbaru nih dari divisi keagamaan gitu. Oh ya nih Mas, sebelum ini nih kita mau nanya juga dong.
apa sih susah dukanya, senangnya itu di divisi keagamaan. Kenapa masuk ke divisi keagamaan gitu? Boleh dong buka-bukaan di sini. Alah. Maksudnya yang selaku anak pondok. Masya Allah. Ya. Aku mau cerita ya. Ya. Aku tadi tanya Kenapa itu masuk ke divisi keagamaan? Terus sukanya, dukanya, senangnya tuh Sukanya. gimana gitu lah. suka. Yang pertama suka. Suka itu kan bermacam-macam. Ada yang suka karena lingkungannya ataupun apalah segala macam itu. Yang penting aku suka dengan teman-temanku lah yang ada di divisi itu. Kayak contoh Mas Bagas sendiri sering sama aku lah. Intinya kayak Upin dan Ipin gitu ya Mas. Bener sekali. Kayak sering merekat terus kayak nggak pernah ini gitu. sering main bareng gitulah. Terus untuk dukanya sendiri kayak misal ada kegiatan apa kayak butuh bantuan atau apapun itu, kayak dari divisi keagamaan tuh nggak apa ya, nggak ada yang mau bantu apa ya. Ya Mas ya. Ya mungkin kedepannya lagi mungkin lebih diakrabkan lagi ya Iya. Mas. Oh ya ini dengar-dengar nih dari divisi keagamaan itu ada anggota baru ya Mas. Itu Iya. berapa anggota ya kalau boleh tahu? 3. Kayak ada 3 dari ada namanya Adisti, Mudrika, sama Zulfan. Itu angkatan. Angkatan 20 semua. Oke. Nah, aku mau nanya nih terkait jumlah di divisi keagamaan itu berapa anggota sih? Untuk sekarang ya tambah 3, dulu kan 8 di 11 sama angkatan 18. Oke, berarti ada 11 anggota ya. Sudah bertambah 3 nih teman-teman. Ada lagi nggak Mas mau diceritain tentang divisi keagamaan lagi nih? Silakan Mas Bagas selaku direkturnya. Oh iya nih dengar-dengar nih ya Mas Bagas ini jadi direksi sementara nih atau direksi bayangan dari divisi keagamaan. Mungkin Boleh- akan lanjut ya. sampai mungkin boleh nih periode dijelasin depan. perasaannya itu gimana sih jadi direksi sementara atau direksi bayangan ini? Oke. Tentunya bukan sebagai beban ya, lebih ke nambah relasi aja. Kita juga jadi direksi sementara ada senang ada dukanya. Senangnya juga kita bisa belajar juga cara memimpin sebuah organisasi. Itu dukanya paling kita sulit untuk membagi waktu, paling itu aja. Walaupun kita kuliah di manajemen, ada manajemen waktu emang nggak bisa dipungkiri bahwa itu memang sulit. Oke. Oh ya nih sebelum kita tutup nih ya, mau dong pesan dari Mas Bagas dan juga Mas Ridwan, silakan buat teman-teman di rumah. Untuk teman-teman di rumah, pesan saya jangan lupa sholat. Mas Ridwan silakan. Introspeksi diri dulu, Oke. baru ngomong ke orang lain. Oke. Mungkin ya gitu. Jadi pesannya itu dari Mas Bagas itu jangan lupa sholat, dan dari Mas Ridwan jangan lupa introspeksi diri. Jadi buat teman-teman di rumah nih, misal jangan sholat nih, inget ya pesannya Mas Bagas. Dan juga kalau misal nih kayak lagi habis mandi nih ngaca di cermin gitu ya, itu bilang kayak introspeksi diri, kita ini siapa Kita sih, kurangnya apa sih? kurangnya apa gitu. Jadi itu tuh bisa membuat pikiran kita tuh terbuka gitu. Bagaimana nih teman-teman, menarik bukan proker dari divisi keagamaan? Pastinya menarik dong. Demikian podcast kali ini. Terima kasih kepada kakak-kakak dari divisi keagamaan yang telah menyempatkan waktunya untuk podcast kali ini. Dan jangan lupa buat teman-teman semua di rumah untuk jaga kesehatan, dan ingat pesan dari Mas Bagas dan juga Mas Ridwan ya. Terima kasih dari kita. Jangan lupa like, Komen. Dan subscribe. YouTube channel kita di HMS Manajemen UMP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you. Ngopi atuh, Pak. Ngopi. Ngopi.